menemani hidup kamu sama aku sampai selamanya. Love of my life, you've heard me. Siap di depan layar kaca Anda. Hari ini saya harus siap menemani Anda di acara Rumi No Secret. Bersama Mas Vicky di pojok sana yang juga menemani kita hari ini. Ada beberapa bintang tamu yang juga siap berbagi ceritanya. Kita mau jok dulu ya sebelumnya untuk membahas apa sih yang lagi ramai diperbincangkan, update-update apa yang juga menuai komentar-komentar netizen, baik itu untuk hal-hal yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Ini ada kabar gembira yang menjadi sorotan ya. Tengku Dewi hari ini ya melahirkan akhirnya ya. Kita berapa kali ngundang, perutnya besar. Alhamdulillah sudah lahir dengan selamat. Putri dari Tengku Dewi dan Dwi Andika. Namanya siapa? Seya yang artinya cahaya gitu ya. Ya ini bibinya lucu banget, gembil banget gitu. Putih lagi ya kan. Coba kita lihat postingan Tengku Dewi ya. Ini dari kemarin dia sudah update. Kenapa kan nggak kebaca juga tulisannya ya kan? Iya. Bacanya gimana? Coba ya, aduh. Nyontek dulu ya. Bentar nih. Ini bisa nggak sih diperjelas tulisannya, dipergede gitu ya. Kelahiran kamu hari ini merupakan salah satu doa yang terwujud, doa mama, doa abang Eshan, dan doa papa ... Apapun yang terjadi dalam hidup sekarang atau nanti, rencana demi rencana bisa saja berubah, katanya gitu ya. Namun tetaplah percaya seperti nama kamu, Zeya. Cinta dari kami semua selalu untuk selamanya. Ini lahir dengan berat badan 3,4, ya hampir 3,5, dan panjangnya 49 cm. Dan ada juga fotonya Andrew Andika menggendong bayi mereka gitu ya. Hey baby love, saya Savannah love gitu. Ya mudah-mudahan happy terus ya mereka ya, apapun ya, bayinya mendapatkan cinta yang utuh dari kedua orang tuanya. Amin. Coba kita lihat komentar netizen ya, bunyinya adalah: Dek Zeya, kami akan selalu mendukung kamu, mama dan kakak Eshan. Yang berikutnya, selamat atas kelahiran putri cantiknya kakak Dewi, sehat-sehat terus ya kak, jadi Wonder Woman kak gitu. Yang berikutnya, kelak gadis kecil ini akan bangga karena mamanya sekuat itu. Sehat-sehat saya sayang, cepat pulih kak Dewi, katanya gitu. Yang berikut, selamat ya Dewi dari Indra Bekti, semoga jadi anak yang soleha dan berbakti kepada orang tuanya. Amin. Yang berikut ada lagi komentar, semangat kakak, lihat foto ini aku yang nangis, kamu luar biasa sudah bertahan sejauh ini. Sehat-sehat ya kak, Allah punya cara untuk kamu lebih bahagia. Begitu ya, begitulah kehidupan manusia. Tapi kan ya tadi seperti katanya Tengku Dewi ya, apapun yang terjadi dalam hidup sekarang atau nanti, rencana demi rencana bisa saja berubah. Namanya juga manusia ya kan, ya, karena Allah juga yang menentukan. Ya ada yang terbaik lah buat mereka sekeluarga. Yang berikut ada Dewi Yuldi dan cucunya Ramiza ya. Kemarin juga rame tuh postingannya lagi karaoke bareng. Wah, jadi Ramiza ini mau ngikutin main film, bikin film atau mau nyanyi? Kita lihat dulu profil mereka berikut ini. Dewi Yul, penyanyi kelahiran 1961 yang mempopulerkan lagu Jangan Ada Dusta Di Antara Kita ini, pernah menikah dengan aktor Ray Sahetapi pada 1981 dan memiliki 4 anak yang 2 diantaranya merupakan penyandang tuli, yaitu Giska Sahetapi dan Surya Sahetapi. Perempuan yang menikah lagi dengan Sri Katon pada 2008 ini, putri sulungnya Giska sempat menikah dengan Doni Prasetyo Kuntadi pada 2006 dan dikaruniai seorang putra bernama Ramiza Praska Kuntadi, namun bercerai pada 2008. 2 tahun kemudian Giska meninggal dunia karena radang
selaput otak setelah 3 bulan dirawat. Ramiza, kelahiran 2006 yang baru lulus SMA ini sejak usia 13 tahun sudah menyukai perfilman karena terinspirasi dari kakeknya. Bahkan film pendek buatannya yang berjudul Ukulele menjadi juara 1 pada 2022. Pria yang memanggil Dewi Yull Nyai ini kerap membuat konten karaoke bersama. Seperti apa kedekatan Dewi Yull dengan Ramiza? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Kembali bersama Dewi Yull dan ini cucunya Ramiza. Hai, ketemu lagi kita. Nih karena baru lulus SMA tadi aku nanya mau kemana, katanya masih mau cari-cari kuliah yang film-film lah gitu ya. Yang ada dunia perfilman. Padahal kamu udah keterima katanya. Panggilnya apa, Nyai ya? Nyai. Iya. Udah keterima. Nyai harus gini. Udah keterima di Unpad gitu. Unpad gitu loh. Iya, tapi ya. Bukan maksudnya aku harus mau nyiapin strategi supaya akhirnya juga dapat yang impianku juga, Tante. Sesuai impian. Iya. Apa sih Unpad, jurusan apa kamu keterima? Aku Unpad jurusan sosiologi, Tante. Tapi aku masih pengen fokus ke bagian yang ngembangin passion aku. Oh iya. Bagus, sosiologi juga bagus. Iya. Aku juga nggak ada hubungannya kuliahnya sama kerjaannya kok. Oke, kita lihat ya. Dewi Yull mengenalkan anak berdiam Giska mirip Reza Tapi katanya ya kan. Langsung gak terima gitu nyainya. Masa sih gitu ya. Ada komentar, ada komentar netizen dijawab sama Mbak Dewi ya. Oh, bunyinya gini, mirip ibunya, persis mamanya lah katanya. Coba kita bandingin fotonya coba sama opanya kayak apa sih. Coba ya, gimana Mbak Dewi? Enggak lah, ke ibunya. Padahal ibunya ya kan mirip bapak ibunya. Ya nggak apa-apa juga sih. Kalau menurut kamu, Ramiza, kamu ada mirip-miripnya juga nggak sama Opa? Mungkin apa ya, kalau aku ngaca di kaca tuh kayak nggak ngerasa gitu. Tapi kadang-kadang ada orang yang bilang, mirip Opa Reza Tapi, mirip Opa Reza Tapi. Beberapa orang bilang gitu juga, Tante. Ada kayak yang Kun tadi juga. Ada juga kayak aku dari bagian ayah. Tapi ada juga, Tante, biar rata yang gitu, bilang ibu juga. Ada yang bilang mirip ibu, ya pastilah kalau itu anaknya ibu ya kan. Tapi nggak ada yang bilang mirip Nyai ya. Padahal pasti ada nanti. Padahal ya. Akan ada waktunya. Akan ada waktunya. Ini cucunya baik banget ya, semua dibagi. Oke, mirip siapa? Boleh kata dia. Gue lihat juga gitu. Oke, aku akan itu sambil mikir-mikir gimana caranya. Baik loh dia ya. Nah, ini kemarin juga kompilasi karaokean bareng sama Nyainya. Berikut ini kita lihat kompilasinya. Are you tired of me? Yeah, 'cause I'm a little sick right now, but I see when I'm ready, I was like it's out there. Mik lagi ya, coba lagi ya lagu Love of My. Kamu cuman Love of My Life aja yang tahu, apa ada lagu lagi yang? Ada lagu lain sih. Putri? Putri boleh lagunya nyanyi tentang ibuku juga, Tante. Oke, tapi Mas Vicky belum ready ya. Mukanya langsung gini. Nyanyi apa nih? Aduh. Boleh katanya boleh. Bisa. Oh, luar biasa. Yang berbeda ya kan, boleh. Silakan, mikrofonnya di belakang. Oke, siap. Mohon maaf ya, kerjaan Mas Vicky emang. Putri kecilku yang ayu, tak tega hatiku tinggalkanmu. Ku korbankan semua kepentinganku hanya untukmu. Putri kecilku yang ayu, aku akan selalu menjagamu. Takkan ku biarkan kau menderita seperti diriku. Dahulu. Terima kasih. Ya ampun, kok aku yang jadi terharu ya. Ada lagunya luar biasa sekali, diciptakan oleh Mbak.
idenya dari aku, tapi yang membuat Mas Cosi Pratama. Mas Cosi ya. Idenya tuh aku ingin Giska itu di umur 12, waktu itu 12-13 tahun, biar dia punya percaya diri bahwa ibunya sangat mencintai dia. Sampai Mas Cosi bikinkan supaya aku berharap Giska jadi model video klipnya, dan itu terjadi. Oh, Insya Allah. Kamu udah pernah sering lihat pasti video? Wah, itu udah pasti itu tentang ibuku juga. Jadi ya mau nggak mau juga kadang-kadang ngerasa ada emosi dari lagu itu tersendirinya. Pas nyanyiin pas wisuda aku, nyanyi juga nyanyi lagu Putri di depan juga, itu bikin aku terharu juga. Teman-teman ya. Teman-teman ada yang terharu, yang mungkin yang orang tua murid punya anak perempuannya tante, tapi kalau aku terharu karena itu lagu untuk ibuku cerita juga, ya. ceritanya. Idenya adalah supaya ibumu punya kepercayaan diri dan tahu persis Nyai mencintainya sepenuh hati. Ini juga nih postingannya Ramisa di tahun 2020 gitu ya. Ini dia juga membagikan ya. If my mom was alive, she would have been 38 years old on August 12 gitu ya. Happy birthday Ibu, I miss you gitu. Song Ambillah Bulan Bu. Kenapa lagu itu yang di Ambilkan Bulan Bu? Mungkin ada di salah satu klip video itu tante, yang aku tidur di samping ibu pas aku masih bayi. Kayak lagu Ambilkan Bulan Bu itu cocok banget untuk suasana itu tante. Karena yang aku kepikiran di postingan itu pas lagi di foto itu lagu Ambilkan Bulan Bu. Di langit yang di langit bulan gitu ya lagi ya. Ambilkan bulanmu, ambilkan bulanmu, langit yang di langit gitu ya. Kayak gitu. Di langit bintang bersinar, cahayanya sampai ke bintang. Ambilkan bulanmu, ambilkan bulanmu, untuk menanam di malam gelap. Oh, it's like mom akan melakukan apapun gitu, termasuk kalau anaknya minta diambilkan bulan untuk menerangi di malam yang gelap. Oh. Ini ada postingan, video juga, postingan kamu dan ya kamu kompilasi foto-foto ya. Kita lihat yang video. Ambilkan bulanmu, ambilkan bulanmu yang selalu bersinar di langit, di langit. Bulan benderang, cahayanya sampai ke bintang. Ambilkan bulanmu untuk menerangi tidurku yang lelap di malam gelap. Ini kan ibu nggak ada di kamu usia 4 tahun ya. Iya tante. Kalau kamu sendiri ada yang teringat gitu nggak sih bayangan-bayangan? Wah, itu pastinya vague tante, pastinya sedikit ya, Sedikit. karena udah lama banget. Tapi ingat kayak dibawa ke ibu, pas ibu udah itu ya Nyai, udah dicukur rambutnya, sempat dibawa ke tempat itu. Waktu ibu yang terakhir, ibu kan sempet pulang tuh, Iya. yang di Oh iya. Miza itu masih dorong kereta karena kata dokter udah nggak bisa ditangani lagi, jadi kita bawa pulang ke rumah karena mau dioperasi pun cairannya belum banyak, tapi juga kata dokter bawa pulang aja. Ini yang dorong. Iya, ada video kalau nggak salah ya Nyai. Abi yang ambil. Iya, jadi bikin keinget sih itu. Itu yang bikin keinget kamu ya. Kalau aku sih yang paling keinget itu pas dibawa ke ibu yang tadi aku bilang, pas udah rambutnya dipotong. Ya itu yang paling Yang ingat. mau dioperasi Yang itu. mau Ya. dioperasi. Masih ingat, kamu bayangannya masih ingat atau rasanya kalau masih ingat juga? Bayangannya agak keinget dikit tante. Agak keinget. Ada vague tapi nggak banyak. Waktu Liang Lahat yang Nyai gendong masih ingat nggak? Wah itu kalau itu nggak ada. Nggak. Yang tadi yang itu. Jadi Mbak Dewi bawa Aku gendong biar aku berharap dia kan 4 tahun tuh lumayan ya untuk memori. Aku gendong karena itu alhamdulillah galiannya tuh nggak terlalu tinggi, jadi aku bisa betul-betul ngelihat ke bawah jenazahnya pas diterima gitu. Aku gendong biar dia lihat. Duh.
Mbak Dewi kan juga sempat cerita ya pada saat Giska meninggal, merasa bahwa seperti sudah disiapkan gitu, karena 6 tahun sebelumnya semuanya seperti sudah hilang, semua habis, semua seperti dirubah, diriset kehidupannya. Kesakitannya sampai udah nggak terasa sakit lah gitu. Jadi udah dikasih kayak jodoh dipindahkan dari tongkat satu ke tongkat yang lain. Jadi aku mau ambis, mau jatuh, udah ditahan sama Tuhan. Jadi ini jatuh gitu lagi sampai akhirnya mungkin hantaman-hantaman itu jadi membuat ya sakit, ngilu, tapi ya sudah emang betul-betul menerima takdir dan yakin Tuhan itu memang sangat menyayangi dan percaya aku dikasih kenikmatan yang tiada tara lah gitu. Karena kan di atas kesakitan yang luar biasa kita udah nggak bisa merasakan kesakitan lagi. Udah pasrah, ikhlas. Iya, jadi seperti orang sakit kalau diamputasi kan memang jadi hilangkan sakitnya gitu. Jadi aku pikir yang penting imanku masih disediakan sama Tuhan, masih digenggamkan dalam jiwa ragaku, itu aja. Yang lain jalanin aja hidup. Pokoknya tiap hari hanya berusaha untuk minta ampun atas segala dosaku dan bersyukur atas semua nikmat yang sudah Tuhan titipkan dalam hidupku, termasuk ini. Jadi di saat di awal-awal itu ketika Ramiza kehilangan ibunya gitu, Mbak Dewi, apa yang dilakukan Mbak Dewi untuk menemani? Jadi kan kita memang membesarkan itu berdua, jadi 2 keluarga. Jadi eyangnya, tantenya gitu, ayahnya, aku, almarhumah Giska dengan abinya gitu kan. Jadi pas Giska nggak ada, ayahnya kan punya hak untuk membesarkan. Jadi ya sudah, Miza akhirnya diajak ayahnya untuk disayangi oleh eyang-eyangnya dan tantenya. Jadi ada juga tante Lisa di sini. Itu istilahnya ibu keduanya Ramiza lah. Alhamdulillah, terima kasih tante, makasih eyang Ti. Jadi komunikasi kita sampai sekarang tetap berjalan dengan baik. Miza kadang nginep, aku nanti kalau ada waktu aku tengokin gitu. Jadi ya aku bahagia dan terima kasih untuk kasih sayang yang diberikan buat Miza, buat eyang Ti, tante Lisanya, dan juga ayah Doni. Miza sudah bisa jadi anak yang Masya Allah. Miza sendiri kalau soal ibu, siapa yang paling sering cerita? Ibu tuh dulu kayak gimana? Sebenarnya aku juga penasaran juga sih tentang ibu. Jadi aku nanya ke Nai, aku nanya ke Opa, aku nanya ke Eyang. Pokoknya semua orang yang yang pernah ngomong sama ibu. Tapi tiba-tiba juga kalau nggak nanya nih, kadang-kadang cerita-cerita aja gitu sendiri. Dan aku dengerin juga tuh. Ibumu tuh orang yang suka bergaul malah gitu kan. Ternyata ibumu itu temennya banyak banget. Ibu aja, Nyai aja kalah. Ahli silaturahim. Oh itu? Wah, luar biasa. Saya itu punya kelemahan banyak. Salah satunya itu kan senang sendiri di rumah, senang introvert ya. Sebetulnya nggak juga, kalau udah ketemu kan apa heboh juga gitu. Tapi aku lebih memilih sunyi itu buat aku sangat menyenangkan gitu. Tapi ibunya tuh, Allah Tuhan terima kasih, ke ibunya aku bilang terima kasih ya sudah menggantikan langkah buat menemui orang-orang gitu. Dia hobi banget silaturahmi kemanapun gitu. Kalau aku kan kalau ada yang sakit, ada yang meninggal, aku usahakan datang. Tapi kalau pesta-pesta itu tugasnya Giska lah. Nah, ini lihat postingan-postingan kamu ya, ini ada juga netizen yang bertanya gitu, gimana sih caranya waktu itu, mungkin Nyai bisa jelasin ya, almarhumah itu mengurus Miza begitu pada saat bayi, karena kan ya itu luar biasa. Memang ada yang bantuin juga, ada Uteng yang sampai sekarang masih ikut aku gitu. Oh iya? Iya, jadi Uteng, kita manggilnya Uteng itu dari ngurusin anakku nomor 2, terus ngurusin Miza, sekarang ngurusin aku, bayi paling kecil. Jadi Miza itu ada satu kejadian, aku bilang jangan pernah ditutup, jangan dikunci kamar, itu lucu banget. Oh iya, yang ini aja. Jangan dikunci kamar ya, jadi bisa ditolong. Jadi suatu hari aku dengar kok nangis terus nih anak, kenapa gitu. Padahal belum terlalu malam gitu, karena kan memang kalau malam dia pindahin juga ada di tempat di boxnya gitu. Tapi kan masih nenen gitu kan. Oh ini anak ibu bapaknya ada di kamar, karena mereka dua-duanya kan sama-sama tuli ya. Dua-duanya tuli, jadi si ini nangis gitu. Aku pas aku buka lagi
asik lagi ketawa-ketawa ngebelakangin bayi gitu lagi. Tuh ini si anaknya nangis nggak kedengeran. Hei itu nangis. Oh baru gitu. Jadi pengalaman itu membuat kalau bisa, jadi memang harus ada kayak speaker ya. Sekarang kan suka ada baby itu ya untuk bayi. Kalaupun bayi itu orang tuanya tuli dua-duanya gitu. Jadi kalau bisa sih kalau malam bolehlah tidur sama yang ngasuhnya atau sama neneknya gitu. Karena kalau nggak di tempat yang lain, tapi di box itu dikasih yang bisa didengar oleh keluarga di luar. Jadi itu ya salah satu. Kalau sekarang kan udah teknologi udah maju ya, gitu ya. Sama ini dikasih lampu yang kelip-kelip karena kan kalau ibunya ngelilir gitu kan ngeliat klik-klik gitu. Kalau nggak dikasih getaran. Ada sekarang buat anak-anak tuli itu ada alat untuk bisa bergetar. Jadi keluarga yang di rumah bisa ngasih tahu dengan alat getar itu. Kayak kalau di restoran itu loh. Kalau kita kan deret gitu. Ada ya ternyata ya. Itu bisa buat anak tulis juga. Ya, ini ada lagi postingan Ramiza ya tentang cerita juga nih ya. I miss you ibu, happy birthday ayah. Ini kamu bilang ini mix ya perasaan. Iya, mix lah. Mix feeling. Mix feeling. Apa sih kalau boleh cerita apa pada saat-saat seperti itu? Ini kan sebentar lagi Agustus. Itu yang iya betul. Pas ibunya meninggal, ayahnya tuh ulang tahun. Hari ulang tahun ayahnya, hadiahnya ibunya meninggal. Jadi kamu gimana di hari itu tuh apa yang kamu melakukan biasanya? Apa ya? 11 Juni ya. Karena ibu udah meninggal juga hanya bisa merenung kan ya. Pokoknya kayak yang penting udah bersyukur udah bisa tumbuh sebesar ini juga kan ya. Bisa masih keluarga menyayangi juga kan ya, dari semua pihak. Nyai sayang aku, opa sayang aku. Pokoknya semua keluarga alhamdulillah. Masya Allah, bisa tetap menyayangi aku ya walaupun ibu udah meninggal. Kayak gitu sih tante. Ya. Jadi biasanya ritual kamu apa ya? Berdoa udah pasti. Terus merayakan ayah ulang tahun dulu. Merayakan ulang tahun. Ziarah habis itu. Ziarah ya. Mau juga ziarah nanti 13. Insya Allah 12 Agustus. Iya 12 Agustus kita bisa ulang tahunnya. Samperin juga ibu. Gitu ya. Karena jauh sih di Bogor kan. Iya di Bogor. Di Belender. Masa-masa di usia berapa tuh kamu ngerasa itu mixed feeling yang pas diceritain kayak bener-bener coincidence itu tadi. Kan beneran coincidence ya. Pas aku dapet infonya baru tuh langsung kepikiran gitu. Umur berapa itu? Umur berapa ya? Enggak lebih Nyai, pas aku udah mulai sadar dan mulai kayak dikasih tahu tentang bahwa ulang tahun ayah itu sama bareng hari meninggal itu baru ngerasa kayak itu baru tanya gini begitu. Satu hari lahir, satu hari kepergian kan? Itu luar biasa sih. Ya. Ya nanti kita ngobrol lagi ya. Ada satu tamu juga nih yang mau berbagi ceritanya. Nah kalau ini ya bapak ibunya itu mendampingi adik-adiknya yang lagi sekolah di Kanada. Jadi pindah tuh orang tuanya. Ini anaknya baru nikah di sini ya. Padahal si anak perempuan ini yang ditinggal di Indonesia itu udah wanti-wanti, ibu nanti kalau aku melahirkan atau aku hamil ibu harus pulang ya. Sementara ibunya kan permanent resident, jadi nggak tahu tuh pulangnya harus nunggu berapa tahun ya. Dan ini Tengku Firmansyah ya sama Sindi Fatikasari. Iya ngikutin kerja. Di sana kerja katanya jadi ahli las hebat ya. Ngelas, bapaknya ngelas, ibunya cuci piring. Padahal kalau di Indonesia itu jadi artis ya. Seperti apa kisahnya? Kita lihat dulu profilnya berikut ini. Tengku Syaira Anataya atau Caca, artis kelahiran tahun 2000 yang merupakan putri sulung pasangan Tengku Firmansyah dan Sindi Fatikasari ini mengawali karir sejak 2014 dengan mengikuti Gadis Sampul dan pernah membintangi sinetron Tukang Ojek Pengkolan. Perempuan yang sudah 1 tahun menikah dengan Jody Andejo Koni setelah 7 tahun menjalin hubungan ini sejak April lalu orang tuanya pindah ke Kanada untuk menemani kuliah adik kembarnya yang bernama Tengku Omar Atala dan Tengku Kianu Zimran. Setelah pindah, ayahnya kerap membagikan kesehariannya di Kanada, salah satunya bekerja sebagai teknisi las di perusahaan manufaktur besi yang dipuji netizen hebat mau bekerja keras dan meninggalkan zona nyaman sebagai artis. Namun Tengku mengaku gajinya mencapai 45 juta dan bisa meningkat sampai 100 juta dengan adanya sertifikasi tambahan. Seperti apa kehidupan Caca setelah menikah dan berjauhan dengan orang tua? Dan bagaimana tanggapannya melihat sang ayah yang bekerja sebagai teknisi las? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret.